Iya. Oke, oke. Lanjut ke tadi kan lu Gitu. berarti So, 11 bulan ya di kalau tempat banget tuh ya, di sana. Nah, itu maksudnya tadi lu sempat ngomong sih barista. Nah, ya, lu kan kalau sekarang kan bisnisnya sebagai roaster kan. Nah, tadi gue kalau orang awam gue dengar roaster sama barista, ya sebagai mungkin gue nangkepnya barista itu yang bikinin kopi di depan, kalau roaster ha, yang ngebikin biji kopinya jadi bubuk gitu, atau gue koreksi kalau gue salah. gua nggak bisa bilang roaster itu sebenarnya sebagai next levelnya barista karena nggak selalu begitu ya. Cuman seorang roaster pada umumnya, ini cuman pada umumnya, itu pasti pernah mengalami dahulu yang namanya jadi barista. Karena barista itu adalah kita di ujung dari semua proses ini kan. Kita yang memproses biji kopi jadi sampai jadi di gelas yang diminum sama siapapun, mau ke diri sendiri atau ke customer gitu kan. Itu adalah yang udah di paling ujung end banget kalau bagi gue. Nah, sementara roaster itu mundur satu. Kayak anggaplah kalau di bisnis barista itu adalah apa sih namanya istilahnya dulu tuh yang paling ketemu langsung ke end user itu. Gue lupa. Front office, Uh, gitu. bukan front office Sales, juga sih. bukan sales, sales bukan jualan. Hmm, tertiary industry. Jadi kalau misalnya profesi barista, cafe itu tertiary industry, dia langsung ke B2C kan. Dia langsung serving. Sementara kalau roaster itu mostly urusannya sebenarnya agak lebih di secondary industry sebagai produsen dari biji kopinya itu sendiri. Tapi kita sendiri masih ngambil dari first industry kita yaitu kebun. C-nya kan kayak gitu kan. Oke, oke, oke. Kita pasti akan ada urutannya dari kebun, panen dilempar ke gua, dari biji mentah itu gua matengin sebagai roaster, gua oper ke barista yang bikin itu jadi minuman di gelas gitu kan. Nah, terus kalau bagi gua almost every roaster itu pasti pernah ngalamin barista. Kenapa? Karena basic skill dari coffee itu pasti dimulai dari barista dulu. Justru kebalik. Kita belajar dulu cara bedain kopi itu gimana itu sebagai barista. Kita belajar dulu segala macam teknik brewing, mau pakai manual, yang pakai kettle, atau kita mau pakai mesin espresso. Itu semua kita belajar tekniknya di barista. Kita belajar nyari rasa yang baik, segala macam, kita belajar juga sebagai barista. Seorang roaster, kita mau roasting kopi, kita yang nge-adjust nanti biji kopi mentah ini punya potensi rasa apa, kita keluarin rasa itu, ya kan? Nah, tapi kita nggak akan pernah tahu roastingan kita ini benar atau salah kalau kita nggak bisa brewing itu dengan benar, secara yakin. Ya kan? Kayak, oh, gue dapet biji kopi nih, karena ini mahal nih, katanya biji kopi terbaik di dunia lah, gitu kan. Terus gue roasting. Terus setelah gue roasting, anggaplah gue roasting punya kesalahan roasting gitu kan. Tapi ketika gue brewing, teknik gue sendiri, gue nggak tahu teknik gue bener atau enggak gitu kan, dalam nge-brewing itu, dalam memproses itu jadi minuman di gelas gitu kan. Pada endingnya, seorang roaster akan bingung kalau dia nggak nguasain teknik brewing dulu, rasa yang keluar ini bener nggak sih? Iya kan? Dan dia juga nggak tahu salahnya di mana jadinya. Karena lo nggak bisa nyeduh. Betul. Jadinya lo akan ragu, gue salah di roasting atau gue salah di brewing. Jadi biasanya most roasters, orang-orang kayak gue, akan hatamin dulu nih di skill kebaristaannya sampai dia benar-benar merasa at least diri dia yakin dan pede bahwa dia bisa menghandle segala macam jenis kopi dan itu dia bisa decide ini salahnya di brewing atau di roasting. Gitu. Barulah kita mulai jadi roaster. Oke. Tapi ada nggak orang yang serta-merta tiba-tiba jadi roaster? Ada. Karena antara itu modal nekat atau God's given talent, ya tetap, tapi ada. Benar-benar tanpa pengalaman barista gitu sama sekali. Dia langsung mau belajar jadi roaster dengan antusias. Gue pernah ketemu satu orang kayak gitu, cukup oke. Actually roastingan dia cukup oke. Gue nyoba brewing roastingan dia cukup oke banget. Tapi ya itu, nanti ketika dia nge-roasting lagi untuk biji kopi yang berbeda, gue nggak tahu dia bisa menghasilkan kualitas segitu lagi atau enggak gitu kan.
Karena bisa jadi itu jadi pure luck, atau Ya. bisa jadi dia emang punya God's given talent, udah nggak bisa dijelasin gitu aja. Emang dia punya insting sendiri ketika dikasih tahu gini harus gini ya dia punya insting sendiri, kira-kira seginilah dia udah punya insting sendiri apa nih talentnya itu tadi. Iya. Tapi memang better kalau emang lu punya basic. Iya, itu bisa jadi, tapi itu Barista benar-benar rare lah. Kalau punya basic Akan barista lu lebih baik, benar-benar karena lebih baik ya. Karena brewingan kita itu ketika kita benar, karena jadinya lu bisa konfirmasi dari segi lu sebagai barista dan dari segi lu sebagai roaster. Jadi lu tahu mana yang salah. Ketika ya kayak pengalaman gue kemarin ketika gue ketika gue sebagai barista, semua skill gue udah gue keluarin secara teori dan pengalaman, secara roaster skill gue udah gue keluarin secara teori dan pengalaman gitu kan. Semua kopi itu masih ngaco, ya udah gue lempar kali ini kayak supplier biji mentahnya atau ke kebun. Karena berarti itu udah fix. Karena itu berarti gue udah bisa 100% yakin, oh kesalahannya bukan di gue. Secara barista kayak, udah ngerti, secara roaster lu juga udah ngerti, udah berkali-kali dan dalam waktu beberapa sebulan ya lu bilang tadi. Udah dites 2 bulan. Iya, sebulan lebih dari 2 bulan. Gue ngerosting berkali-kali, gue sampai ganti teknik, gue sampai adjustment banyak, gue pelajarin ulang Maillard reaction segala macam, kayak oke, ini kesalahan bukan di gue, ini nggak humanly possible. Ini nggak humanly possible, ini ya udah aneh. Force major dari luar, dari perusahaan yang ngasih biji kopi ke lu, ya udah mau dari mana sumber itu dong yang bisa lu tunjuk lagi sebagai kambing hitam. Iya, tinggal sumbernya itu doang. Iya, mau gimana lagi? Karena ya gue juga cerita secara fair, gue udah nyoba gini dan gini segala macam gini nih, kok gue udah nyoba ini semua. Lo udah coba ini belum? Udah. Terus ya udah, binsnya balikin aja, gue tukar. Tapi gue ngerasa kayak, butuh 2 bulan ya buat konfirmasi begini doang, lama ya. Yang nggak mau salah. Tapi ya itu salah satu benefitnya ketika lu udah Iya. Tapi ya itu benefitnya ketika lu benar-benar merasa udah menguasai at least cukup banyak skill kebaristaan, lu udah punya jam terbang, karena lu bisa belajar teori di dunia F&B, gak cuma kopi. Mau di dunia kitchen, teman-teman gue di kitchen juga banyak. Teman-teman gue di perhotelan segala macam bilang, yang bikin lu jago itu bukan gelar lu, bukan sertifikat lu segala macam. Lu itu akan dibayar lebih mahal untuk jam terbang lu kalau di dunia F&B. Kenapa? Karena on the run, secara kita praktek bisnis beneran ya, mau di kitchen atau maupun di F&B, force major itu banyak. Force major itu banyak banget, kayak misalnya apalagi kayak di dunia kitchen misalnya ya, kalau di kitchen kan lo nggak akan pernah dapetin kualitas sayur atau daging yang setiap hari sama kan, itu alam gitu loh. Kopi pun sama. Hasil panen itu setiap bulan itu pasti berbeda, ya kan, tergantung kita apakah di kebunnya itu nutrisinya terhadap pohon kopinya bagus, apakah cuacanya mendukung untuk pertumbuhan kopinya gitu kan. Gue sebagai roaster, setiap kali gue restock gudang gue punya PR untuk kalibrasi roastingan seluruh stok baru itu, karena cara roastingnya pasti akan beda. Untuk mencapai rasa yang optimal dari panen itu, ya kan. Ya, dan itu bagi gue udah jadi manager, dan bagi gue itulah dimana pengalaman lebih berbicara dari teori gitu kan. Kalau lo masih orang baru gitu kan, ketemu sesuatu yang nggak ada konsistensinya, lo bukan kayak orang-orang kantoran yang ngelihat angka tiap hari, angkanya pasti begini, caranya begini, rumusnya begini gitu kan. No, kita di dunia F&B kita nggak punya yang namanya kepastian konsistensi. Kita cuma bisa give the best from whatever we have that time gitu loh. Itulah kenapa jam terbang itu sangat penting.